Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Persija Insight, big match, super duper big match. Persija lawan Persebaya. Ini pertandingan yang akan seru banget, akan panas. Karena apa? Karena kedua tim lagi tidak dalam kondisi terbaiknya. Tapi sebelum membahas itu, gue mau ngingetin lu untuk sholat, Jack. Pause video gue, lu sholat, balik lagi ke sini baru nonton gue. Jangan tunda sholat lo hanya untuk nonton gue. Nanti pas lagi nonton tiba-tiba sebelum lu sholat lo meninggal, yang rugi lo. Jadi pause video gue, tinggalkan gue dulu sementara, biarin gue diem ngadep kamera. Lo sholat, balik lagi ke gue, baru nonton gue lagi. Itu baru mantep. Terus like juga video gue, soalnya kalau lo like, YouTube nilai video gue itu ratingnya jadi bagus. Jadi performa video gue tergantung sama jempol kalian mau nge-like apa enggak. Like aja apa susahnya. Oke, gue mau lanjutin. Ini adalah dua tim yang legendaris, yang kalau ketemu sebenarnya panas banget, dalam artian seru. Tapi karena kondisi sekarang bubble, nggak pakai penonton, jadi rasanya tuh agak kurang gitu. Gue ngebawa ini juga kayaknya biasanya gue bikin konten, gue upload, terus gue berangkat langsung ke stadion. Itu bergejolak darah gue tuh, saking panasnya. Tapi kali ini nggak ada penonton dan sistemnya bubble, mainnya nggak di Jakarta juga, agak kurang rasanya gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga partai kali ini agak sedikit mengobati kekecewaan kita di pertandingan sebelumnya. Tadi gue udah bilang ya, kalau Persija kalah dari PSIS, Persebaya juga seri dari Persik. Persija kerepotan lawan Persik, ternyata Persebaya juga. Ini Persik, tim yang ada di bawah, tapi tiba-tiba bisa merepotkan tim-tim besar. Agak aneh. Berarti gue nggak yakin kalau Persiknya jago. Gue justru menilai kalau Persebaya performanya yang lagi jelek, sama kayak Persija. Gue ngomong kemarin kayak gini, lawan Persik, kemungkinan Persija bisa menang di atas 3 gol, 3 atau 4 gol. Ternyata nggak kejadian. Orang-orang pada nyalain gue. Banyak yang komen di Instagram gue atau di YouTube gue. Dia bilang, "Bang, mana kata lu 3-0?" Ya gue bilang, maksud gue kalau gue ngomong 3-0, belum tentu kejadiannya 3-0. Jangan lo anggap yang gue omongin bener. Jadi kalau gue ngomong 3-0, ya bisa jadi gue kalah gitu. Kalaupun kalah, jangan salahin gue. Yang salah pemainnya, kenapa jadi gue yang disalahin? Aneh-aneh aja. Biarin, nggak apa-apa, gue diemin lo, nggak gue marahin juga, biar lo pada girang. Gue lanjutin. Terus apalagi tadi, gue lupa, nggak apa-apa. Kita lanjutin. Dol juga kemarin udah istirahatin pemainnya. Jadi nggak ada latihan, semua diistirahatin, suruh tidur. Supaya apa? Supaya refresh lagi kepalanya dan refresh lagi badannya. Terus setelah itu, Dol meeting sama pemain. Dikumpulin semua pemain di satu ruangan. Dol bilang, mungkin evaluasi pemain per pemain, kesalahan-kesalahan yang individu. Karena Thomas Doll beberapa kali di setiap kesempatan dia bilang karena kita banyak kesalahan individu, pasti nggak nyampe, ngumpan ke langit, nendang acak-acakan, jaga orang lepas, berantakan banget. Kemarin itu emang bikin pegel sih pertandingan yang Persija itu. Nah itu dievaluasi sama Thomas Doll. Jadi jangan nyalahin gue kalau gue kesel sama performa Persija. Jangankan gue, Thomas Doll aja ngamuk-ngamuk gitu. Jadi sewajarnya kalau kalian peduli, kalau kalian cinta sama Persija, kalau dikecewakan marah biasanya gitu, biasanya kesel. Lo masa biasa-biasa aja kalau Persija kalah? Agak aneh. Kalau lo Persija kalah, lo biasa-biasa aja, itu aneh buat gue. Kenapa? Karena kok lo nggak ada rasa nggak ada rasa, panjang deh kalau gue ceritain. Tapi intinya kalau misalkan lo suka sama sesuatu itu mengecewakan, lo sewajarnya bereaksi gitu. Nggak cuma diem flat aja gitu. Agak aneh buat gue. Cinta lo datar gitu. Kalau buat gue kayak gitu. Terserah buat lo kayak gimana. Yang setuju komen. Wassalam. Oke. Terus Thomas Doll sekarang konsentrasi bagaimana membuat lini belakang lebih baik. Sebenarnya lini belakang kita juga oke juga. Cuman kemarin ada Hamra aja, jadi agak kendor. Kalau bukan Hamra, sebenarnya lini belakang kita udah kuat. Oke? Sebab terlalu mudah kehilangan bola sehingga penguasaan bola pun kurang baik. Bagi gue ini bukan lini belakang, tapi ini lini tengah. Jadi kalau Thomas Doll mungkin ngomong lini belakang, tapi kalau gue ngelihatnya lini tengah yang penguasaan bolanya kurang baik, yang kehilangan banyak bola mengakibatkan lini belakang diserang. Jadi harusnya
bola sebelum masuk ke lini belakang itu di stop di lini tengah. Kalau misalkan dia sering tembus ke lini belakang, nggak semua kesalahan ada di lini belakang. Itu bisa jadi lini tengahnya yang kurang optimal nutupnya. Kalau gue memandangnya seperti itu. Oke. Selain itu banyak kesalahan yang dilakukan oleh setiap pemain. Yang tadi gue bilang individual. Terus kami membutuhkan kualitas di lini depan. Yang berikutnya dia bilang. Dalam laga terakhir, banyak pemain kami mempunyai kesempatan mencetak gol, namun saya merasa mereka kurang lapar. Bener. Jadi nggak jadi macan gitu. Kayaknya macannya kayak macan taman safari, lemes. Lo pernah ke taman safari, lo lihat macannya pada lemes. Nggak ada galak, modelnya kayak begitu. Harusnya garang. Ada orang liatin, lo terkam. Harusnya kayak gitu macan lo. Tapi ini nggak. Mungkin dia lupa kalau dia itu, para pemain itu sekarang lagi pakai jersey-nya Persija. Harusnya dia disadarkan, suruh lihat baju yang dia pakai. Lo udah pakai baju Persija ini harusnya lo jadi macan. Mungkin dia lupa, dia pikir lagi pakai singlet kali. Nggak apa-apa, biar dia girang. Oke, lanjut lagi. Dia menilai kondisi tim juga yang kurang ideal karena banyak kehilangan pemain. Ini yang Thomas Doll sering sampaikan. Gue juga pegel. Sekarang ini Piala AFF rasa Piala Dunia. Repot setengah mati. Padahal AFF ini nggak ada di jadwal FIFA. Nggak terdaftar di FIFA. Nggak menguntungkan sama sekali. Kalau untuk pengalaman oke. Cuman jangan serepot ini. Pemain semua diambilin. Belum tentu dipakai. Terus minta private jet. Mungkin ya memang karena waktunya mepet banget sih. Gue juga ngeliat jadwalnya gila juga itu. Harus keluar negeri. Balik lagi. Gila, kalau pakai private jet mungkin lebih efektif. Cuman aneh aja, ini rasanya kok gue ngerasain Piala AFF nih sampai heboh amat. Apalagi ada kata-kata dari Iwan Bule, dia bilang, semoga, nanti ada kutipannya di bawah, dia bilang kayak gini, semoga pemerintah sudah bisa mengizinkan lagi penonton boleh hadir stadion, terutama untuk timnas. Itu kalimat terutamanya yang bikin gue kesel. Terutama untuk timnas. Kenapa terutama? Sama, klub juga harus diutamakan. Jangan terutama berarti lebih utama daripada klub. Timnas akan terbentuk bagus jika klubnya bagus. Kalau lo membentuk timnas bagus, lo bikin klubnya ini, liganya jadi bagus dulu. Nanti timnasnya bakal bagus otomatis. Jangan sampai lo liganya nggak dibikin bagus, otomatis timnasnya jelek. Makanya naturalisasi. Berarti gagal sebenarnya. Udah gitu agak aneh juga ya. Naturalisasi di U20. Gue setuju karena apa? Karena kita mau Piala Dunia. Ini agak lebar dikit ya. Karena kita mau Piala Dunia, daripada malu-maluin dibantai sama tim-tim dari Eropa, dari Latin, dari Afrika, ya lebih baik kita naturalisasi supaya lebih maksimal. Karena pemain lokal kita nggak bisa diarepin. Itu yang gue lihat. Tapi harusnya naturalisasi itu untuk pemain senior, bukan untuk pemain junior. Junior itu adalah pembentukan untuk nantinya bermain di senior. Ada yang komen, Bang, mereka itu nggak dinaturalisasi, mereka pindah ke mereka hanya pindah ke warga negaraan atau apa gitu, karena mereka turunan Indonesia. Itu juga istilahnya naturalisasi, tong, sama aja. Naturalisasi itu adalah orang yang berpindah ke warga negaraan. Kalau dia sekarang di Belanda, pindah ke Indonesia, naturalisasi. Hatta dia orang Indonesia, tetap naturalisasi istilahnya. Jadi ada yang, gue jadi ingat kalimat nggak boleh mudik, yang boleh pulang kampung. Mirip-mirip kayak gitu. Kacau. Oke, gue lanjutin lagi ke Persija. Kita biarkan timnas, kita doakan semoga menang. Cuman jangan serepot ini, karena kita rugi. Ruginya apa? Di sini nyambungnya. Oke, kita kehilangan sekitar beberapa pemain. Ada Kremencik akumulasi kartu. Kremencik suspend karena saling ludah-ludahan sama si ahli ludah. Terus ada Yusuf Helal, akumulasi kartu, nggak penting, ditendang kaki orang, tiba-tiba kena kartu kuning. Dia yang kena kartu kuning, kita yang rugi. Jangan diulangin lagi. Terus ada Hansamu Yama yang menjadi andalan kita. Ini semua yang gue bacain yang jadi andalan ya. Yang nggak jadi andalan kayak Otavio Dutra, misalkan yang belum pernah main lagi di Persija, dia sekarang lagi di Brazil. Ada permasalahan. Gue yakin dia kayaknya gue berharap dia bertahan, tapi kayaknya dia nggak bertahan. Kemungkinan kayak gitu. Oke, gue ulangin lagi, ada Kremencik, Kremencik itu disuspend. Ada Yusuf Helal, akumulasi kartu kuning. Ada Hansamu Yama di timnas tapi nggak dimainin. Kayaknya nggak dimainin. Ada Ferrari, andalan kita juga di belakang. Makanya lini belakang kita jadi kayak kerupuk disiram air. Ini juga nggak ada. Dan Abi, lini tengah kita yang biasa mengatur serangan dari belakang ke tengah, dari tengah ke depan, itu juga nggak ada. Makanya kalau lu perhatiin pertandingan Persija itu Kudela rata-rata langsung lempar bolanya ke depan tanpa lewat tengah, karena tengahnya babak belur, nggak ada yang bisa ngoper. Oke, gue lanjutin.
Persiapan untuk melawan Persebaya adalah harus mengurangi kesalahan di dalam lapangan. Pasti dong, kalau banyak kesalahan ya kalah dong. Seperti passing dan long pass. Kami harus bermain positif ke depan, tapi jangan terburu-buru. Dibilang ini susah, jangan long pass. Passing pendek, nyampe itu bola ke depan. Tenang aja. Gak harus lu dalam waktu 3 detik bola sampai ke striker. Enggak. Kadang semenit pun gak ada masalah kalau bolanya ujungnya sampai ke striker. Passing pendek. Itu Thomas Doll yang minta. Kenapa lu pada long pass? Gue capek sama di pemain. Jangankan Thomas Doll, gue aja pegel. Apalagi Thomas Doll. Udah gue bilangin, lu suruh passing pendek, lu long pass. Sabar, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak enak. Oke, selain Persija, Persebaya juga mengklaim kalau dia kekurangan pemain. Jadi Thomas Doll berkali-kali ngomong kekurangan pemain. Aji Santoso nggak mau kalah. Sama dia bilang, Persija juga kekurangan. Gue bilang dia ngadu kurang pemain. Gue bilang, dia bilang pemain Persija juga kekurangan pemain. Waduh, gue bilang, siapa yang kurang? Gue pikir pemain intinya katanya Dandi Maulana nggak bisa main karena kena kartu merah di pertandingan sebelumnya. Memang bagus tapi nggak terlalu diandalkan. Jadi kalau dia nggak ada pun pelapisnya masih banyak. Persebaya ini masih dalam skuadnya. Terus dia bilang kayak gini, saya juga sama juga tim saya juga ada pemain yang tidak bisa main karena mendapatkan kartu merah. Jadi menurut saya biasa-biasa aja. Ngadu nggak punya pemain. Ini lucu ini. Bahkan bukan menjadi keuntungan buat kami meskipun ada beberapa pemain Persija yang tidak main. Jadi pemain Persija nggak main banyak, 5 orang pemain intinya. Bagi Persebaya itu bukan menguntungkan tim dia. Ini keren. Karena saya lihat selama pertandingan ini Persija dihuni materi yang cukup merata. Ya salah, merata apanya ya Allah. Jadi ini adalah pujian yang sebenarnya nggak memuji juga. Dia bilang, gue lagi ya. Karena saya lihat selama pertandingan ini Persija dihuni materi yang cukup merata. Ya salah, merata no katanya. Oke, udah cukup. Terakhir wasit masalah wasit PSSI udah yang Persebaya dicurangin ya. Ini ada poinnya buat Persija. PSSI udah menyampaikan ke komite wasit untuk menindak wasit si Ginanjar itu kalau nggak salah namanya yang kacau di pertandingan Persebaya. Ini akan ditindak. Jadi bagus juga netizen rame-rame. Bahkan pemain-pemain Persibaya juga pada komen di situ. Ada pemain Persija juga yang komen. Apa maksud gue ngomong kayak gini? Maksud gue adalah nanti pas ketemu Persija ini, ketika lagi wasitnya ngaco, jangan nyalahin Persija anak papa. Karena memang Persija juga dirugiin berkali-kali. Gue udah bahas di video gue sebelumnya. Jadi jangan bilang, wah Persibaya dicurangin sama wasit. Kagak, Persija juga rugi sama babak belur. Lu lihat pertandingan ntar, kita lihat siapa yang akan menjadi korban wasit. Mudah-mudahan gak ada, tapi pasti ada. Wasit kita soalnya super duper dahsyat, luar biasa. Oke. Oh, ada satu lagi. Head to head. Ini gue berantakan amat catatan gue nih. Gak apa-apa, biarin lo jadi agak seneng. Head to head Persija Persebaya agak repot teman. Kalau ngelihat head to head kita nggak bangga di situ. Karena apa? Karena 2018 kita seri melawan Persebaya. 5 pertandingan terakhir nih. Oh nggak 5 dong. Oke, gue nggak apa-apa. Dari 2018 ya. Persebaya lawan Persija kita kalah 3-0. Persija lawan Persebaya di tahun 2019 tadi juga kita kalah 2-1. Di tahun 2020 Persebaya lawan Persija kalah lagi 4-1 kita. Di tahun 2021 Persija Persebaya kalah lagi kita. Di tahun 2022 Persebaya versus Persija 3-3. Gua akan tampilin deh layarnya biar lo ngeliat sendiri. Agak repot kalau ngeliat head to head. Ini mesti jangan dibawain, mau kita potong videonya. Tapi nggak apa-apa, biarin dia pada girang. Syukur-syukur girangnya hanya sampai pertandingan nanti. Setelah pertandingan sedih. Oke Jack, gue cukupkan video kali ini. Semoga kalian terhibur. Semoga Persija menang. Gue nggak yakin banget, tapi gue harus berdoa. Karena kalau gue yakin menang, itu gue ngebohongin diri sendiri. Karena ngelihat permainan Persija kemarin agak sedikit kacau balau. Prediksi lo berapa? Komen di bawah. Yang nonton video gue sampai detik ini, waduh, Anda super sekali ini. Coba lo kalau misalkan ngasih prediksi skor lo di bawah, berarti lo nonton video gue sampai bawah. Sampai saat ini. Jadi gitu ya. Kalau lo ngasih prediksi lo di kolom komentar, berarti lo nonton video gue sampai saat ini gue ngomong. Berarti lo gila. Oke, gue cukupkan video kali ini. Persija Insight mengundur. Mundur dulu.